radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, kata orang itu, sebuah ayat dalam Al-Quran yang kalian membacanya, ini mengindikasikan bahwa orang Yahudi juga bukan saja membaca tapi mengerti Al-Quran. Ada sebuah ayat dalam Quran yang kalian membacanya, kata orang Yahudi. Seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah kami, artinya seandainya ayat itu diturunkan bagi kaum Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai sebuah hari raya. Ayat yang mana, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahudi itu berkata, ayat yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Ini ayat yang kata orang Yahudi, kalau saja ayat itu turun di tengah-tengah kami kepada kami, akan kami jadikan sebagai sebuah hari raya. Hadirin yang berbahagia, menjadi muslim itu pertama adalah anugerah, pemberian dari Allah, hidayah. Bukankah seorang yang hafal Quran, hafal, membaca dan mengerti Ihya Ulumuddin, membaca dan paham Riyadhus Shalihin, membaca dan paham beberapa kitab tafsir, ada seorang yang seperti itu, Anamaris dia tidak masuk Islam. Jadi ceritakan Anamaris dalam sebuah kereta bersama seorang ulama ngobrol. Anda bercerita tentang pemahamannya tentang Islam. Begitu mau turun dari kereta, dia ngambil koper di bawah, kalau salibnya keluar. Kata si ulama yang mengajaknya ngobrol, Anda Nasrani? Kata Anda bukan, katanya. Maaf, katanya. Ini kalau ini pemberian nenek saya sendiri tidak beragama. Jadi sampai sekarang ada orang yang mengaku bertuhan tapi tidak beragama. Mungkin bagi dia agama itu mengecewakan. Seandainya Islam bukan agama yang benar, seandainya, auzubillah ya, makanya harus auzubillah, seandainya Islam itu agama yang tidak benar, bukan agama yang bagus gitu Pak, maka mungkin akan habis pengikutnya sesudah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW wafat, terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut fitnah-fitnah besar. Ada 4 khulafaur rasyidin yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dari 4 orang khalifah yang menggantikan Rasul, hanya Abu Bakar Siddiq yang meninggal secara wajar. Umar dibunuh oleh seorang jahat ketika sedang sholat. Utsman dibunuh dengan cara yang sangat menyakitkan, berbulan-bulan dikepung oleh orang yang memusuhinya. Tapi Utsman juga mencegah para pengikut setianya untuk melakukan perlawanan. Terbayangkan Umar bin Khattab yang gagah, yang menaklukkan Persia, yang memperluas Islam sampai ke Azerbaijan, itu meninggalnya dibunuh. Tidak terbayang sebetulnya kalau ada orang yang tidak suka. Begini, kepada pribadi Umar mungkin ada yang tersinggung karena gayanya yang keras.
Tapi ketika Umar diangkat jadi khalifah, kan Umar juga sudah berkata, seandainya ada keledai yang terperosok saja di Hadramaut di Yaman, Umar tanggung jawab. Kita kalau punya pemimpin yang begitu pasti akan sangat kita cintai. Umar yang pernah sedang ceramah, mau ceramah itu diprotes, nanti dulu kata para jamaahnya, itu baju dapat dari mana? Bapak kalau di depan Pak Wali Kota bilang begitu, Bang Oden ngamuk. Di depan gubernur, depan presiden, bentar Pak, itu baju dapat dari mana? Kenapa bertanya demikian? Kan itu kita sama-sama ikut perang. Saya tahu itu baju bahannya dari yang hasil rampasan perang kemarin. Badan saya yang sekecil ini saja, jatah kain kemarin itu gak cukup. Oh Anda yang tinggi besar-besar dapat baju baru. Jelaskan dulu. Kalau sudah dijelaskan baru teruskan upahnya. Itu Umar yang waktu hijrah itu tidak sembunyi-sembunyi kan. Kalau Nabi saja sembunyi-sembunyi sebagai strategi. Umar bin Khattab mau hijrah itu kan tawaf sambil bawa pedang. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, besok Umar mau hijrah, sok cegat sebelah mana aja. Jadi Umar bin Khattab yang demikian memang mungkin ada yang tersakiti, tapi kepemimpinannya adil. Bahkan seorang Yahudi yang rumahnya digusur karena perluasan masjid di Mesir, dan Yahudi itu tidak berdaya menghadapi sang gubernur. Karena kata gubernur ini Mesir perlu diperluas, kamu digeser aja, nanti diganti. Yahudi itu nggak mau, dan dia mengadu kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar menegur gubernurnya dan berkata, kembalikan rumah Yahudi ini. Tidak boleh berlaku zalim semena-mena kepada rakyat apapun agamanya. Kita kan baru sekarang menggaungkan kesetaraan, hak-hak asasi di dalam beragama. Umar mempraktekkan, dan sesungguhnya itulah salah satu nilai Islam. Kita diwajibkan menghormati kepercayaan orang lain, tidak boleh dilecehkan. Tapi tentu kita harus memiliki kekuatan yang utuh, yang kokoh tentang kebenaran agama kita. Itu yang akan kita bahas. Tapi Umar bin Khattab yang gagah, tapi hatinya lembut. Ketika ada seorang anak yang mencengkeram seekor burung pipit itu, kata Umar, dilepaskan gitu. Ada kitab di pesantren itu, kitab Usfuriyah, tentang kisah seekor burung pipit. Ternyata di alam barzakh itu Umar dibebaskan dari siksa kubur. Kata sebuah suara, lepaskan dia, lepaskan dari siksa. Karena di dunia dia pernah membebaskan seorang hambaku. Yaitu peristiwa Umar melepaskan burung pipit dari cengkraman seorang anak. Pemimpin yang demikian agung, sehingga ada bukunya Umar yang agung. Buku pertama yang terbitkan oleh penerbit pustaka Masjid Salman ITB, karena Umar itu favoritnya almarhum Bang Imanuddin Abdul Rahim. Umar dibunuh. Pembunuhnya ditengarai seorang fasik yang berasal dari bangsa Parsi. Persia memang sangat marah kepada Umar, karena Umar lah yang menaklukkan Persia. Utsman dibunuh, dikepung. Tidak terbayang Utsman ada yang benci. Kalau kepada Umar mungkin tersakiti dalam interaksi sebagai manusia. Utsman itu sangat pemalu, kata Nabi. Sedemikian pemalunya Utsman, malaikat pun malu kepada Utsman. Rasul sedang bercengkrama dengan para sahabat. Nampak betis Nabi. Betis itu bagi laki-laki bukan aurat. Jadi kalau nampak betis Nabi, ya tidak apa-apa. Tapi ketika dari jauh kelihatan Utsman datang, Nabi membetulkan pakaiannya sampai betisnya tertutup. Kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah?
Utsman itu pemalu, tapi juga malu kepadanya. Utsman itu kan konglomerat yang sangat smart. Kisah sumur Utsman, Bapak Ibu sudah sangat terkenal. Sampai di Madinah kurang air, ada sumur dikuasai Yahudi. Utsman datang memberikan penawaran, berapa harganya saya beli? Kata Yahudi, nggak dijual. Jangan begitu, ayolah kita bertransaksi sebagai sesama saudagar. Kata Yahudi, ini tidak akan saya jual. Bagaimana kalau separuhnya aku beli? Kata Utsman. Separuhnya bagaimana? Kan ada 1 pekan, ada 7 hari. Mungkin 3 hari bagianku, 4 hari bagianmu, atau sebaliknya bagaimana? Oh, kalau begitu boleh, kata Yahudi itu. Sumur itu dijual setengah hari pemanfaatan. Jadi mungkin dalam 1 pekan 3 hari milik Utsman, 4 hari milik Yahudi. Ditebus mahal. Sumur itu masih ada sampai sekarang di daerah Madinah. Sesudah dibeli oleh Utsman, Utsman mengumumkan kepada masyarakat bahwa pada hari-hari yang aku miliki sumur itu, kalian boleh mengambil air sesuka-sukanya, tidak usah bayar. Orang Yahudi nggak punya kepikiran ke situ. Sampai akibatnya apa? Akhirnya orang ngambil air itu hanya di harinya Utsman. Di hari orang Yahudi yang memberikan tarif mahal, tidak ada yang mengambil air, orang sudah cukup di harinya Utsman. Sampai orang Yahudinya menyerah, belilah separuhnya lagi. Masa tidak ada yang ingat kepada kedermawanan Utsman? Utsman pun mati terbunuh, dan Bapak Ibu coba baca sejarah bagaimana Utsman terbunuh. Dikepung berbulan-bulan sampai kemudian musuhnya menerobos masuk, mayatnya itu dicincang di jalan diletakkan. Pemimpinnya sendiri dibegitukan. Sesudah Utsman wafat, akhirnya diangkat Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali diangkat jadi khalifah, Aisyah sedang di Makkah, sedang berumrah. Aisyah menuntut kepada Ali agar segera temukan membunuh Utsman dan adili. Kata Ali, baiat saya dulu, temukan dulu. Kata Ali, bagaimana saya mau memerintah dengan baik kalau kalian belum berbaiat? Terjadilah sengketa, entah dari mana, bagaimana, kita tidak tahu. Mereka juga manusia. Pasukan Ali bertemu dengan pasukan Aisyah, perang Jamal. Jadi Aisyah tetap di atas unta. Belum nanti diteruskan dengan Ali melawan Muawiyah, pertempuran yang sangat menyakitkan sampai cucu Nabi pun kepalanya dipenggal, melahirkan kelompok-kelompok yang sangat radikal. Beberapa ahli menyebutkan ada faktor Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang menggesek-gesek, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lahirlah kelompok Syiah. Yang Syiah yang sangat ekstrim itu menuhankan Ali. Minimal Syiah yang ekstrim itu mengatakan bahwa yang harusnya jadi nabi itu Ali, bukan Muhammad. Kalau malaikat itu salah memberi wahyu, kan Ali dengan Muhammad satu rumah, salah memberi wahyu. Sampai lahir kelompok seperti itu. Dan kelompok Syiah itu bencinya kepada Umar bin Khattab sangat. Kalau ada ceramah-ceramah dari orang Syiah, salah satunya membenci Umar, membenci Aisyah. Sudah terbuka lah sekarang. Kalau di Indonesia ada tokoh namanya Pak Jalaluddin Rahmat, yang saya kenal dengan baik waktu saya kuliah tahun 80-an. Beliau seorang ceramah yang sangat dikagumi, pintar sekali. Sampai satu hari pernah kami di Masjid Salman itu geger karena ada seorang misionaris masuk ke kawasan Masjid Salman memberikan brosur tentang ketuhanan Yesus. Ya akhirnya orang yang bagi-bagi brosur itu orang bule. Mungkin dia tidak nyangka itu masjid, atau dia memang tahu masjidnya. Karena Masjid Salman kan nggak ada kubahnya, tapi kan ada menaranya. Mungkin dia tahu, tapi pemberani sekali kata kita. Dia menyebarkan ini di sini. Akhirnya dibawalah ke ruangan. Anda mau menjelaskan apa yang Anda bagikan? Gitu. Yes, but in English no problem, teman-teman. Masuk ruangan. Kebetulan Pak Jalal sedang memberikan ceramah. Pak, coba berhenti dulu, ini ada orang. Baiklah, kata Pak Jalal, Anda jelaskan apa yang Anda ucapkan. Semua ucapan misionaris itu dibantah oleh beliau. Sampai kata si bule itu, Anda lebih tahu tentang Kristen daripada Yesus sendiri.
Dan itu kan tanpa persiapan, tanpa teks. Tapi beliau mendeklarasikan diri sebagai Syiah. Kalau 80-an belum mengaku, masih takiyah, masih bersembunyi dalam keyakinan. Tapi sekarang ada Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI, dan lain-lain yang sudah. Bahkan seorang muridnya bernama Abdi Mas Yosef Herman, kawan saya, sekarang tinggal di Kanada, itu menyatakan diri sebagai juru bicara Syiah Al-Muntazar. Ketika saya menulis kalimat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada tokoh namanya Abdullah bin Sabah yang melahirkan Syiah, Abdi marah besar kepada saya. Saya tidak sangka kamu, katanya teman saya sendiri, menulis seperti itu. Loh, itu sejarahnya nih, kata saya. Melahirkan kelompok Syiah, melahirkan perpecahan yang sangat. Para sahabat dicaci maki, dan terutama melencengkan akidah. Karena hampir-hampir dalam Syiah yang paling ekstrim itu menuhankan Ali. Ali itu lebih paham tentang hidup daripada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini saja. Kalau ada orang yang ditawari mau nggak masuk Islam dengan sejarah seperti itu teoritis dalam ilmu marketing, ini produk yang susah dijual. Mau cerita apanya? Sejarahnya kan fakta. Bapak cerita, bapak jual mobil ini bagus, tapi orang tahu di sana tabrakan, di sini banyak gundul, orang tahu. Tapi ternyata sampai hari ini cerita orang masuk Islam masih ada dengan berbagai jalan. Ada di Pagarsi seorang pemilik toko yang galak sekali. Saya tidak tahu sejarahnya bagaimana. Teman-teman kita yang Tionghoa itu kalau bicara kasar ya kan, mungkin bergaulnya dengan pasar. Singko ini kalau marah luar biasa, sampai anak-anaknya pasti ketakutan kalau bapaknya lagi marah. Satu hari Singko ini marahnya luar biasa kepada seorang anaknya. Anak yang dimarahin kalah kabur sampai akhirnya naik motor, kabur dari rumah. Dari Pagarsi itu keliling-keliling, sampai di Jalan Tamblong dia capek, naikin motornya ke trotoar. Begitu turun, di cilam-cilam dia kayak bangunan. Dia masuk ke dalam, ada orang. Ayo tenawan sedang gerai kesukaan toko atau restoran, ini kan kosong. Kata orang-orang di situ, itu masjid dalam sir. Oh masjid kan paragi naon, paragi sholat. Kumaha sholat kecil kita hayang ningali. Diperagakan gerakan sholat. Orang yang barusan dimarahi oleh bapaknya itu orang hayang sholat atau kudu syahadat, ya karena aku mengacara syahadat. Kudu ngerti gak Islam sok bancak. Tadi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak semua orang yang dimarahi ayahnya masuk Islam. Yang ini tahun 81 saya kuliah di Jogja, sedang aktif di sebuah masjid. Tiba-tiba datang orang bule diantar oleh seorang laki-laki. Kenapa mas? Kata saya. Mau apa bule ini? Dia mau masuk Islam. Oh gimana ceritanya? Kata saya. Yang nganternya cerita saya ini kerja di hotel. Saya ini alumni Gontor, sekarang sedang nyari uang jadi petugas hotel. Terus bule ini tamu saya, tiap malam kerjanya maksiat. Jadi tiap malam datang membawa perempuan berganti-ganti dan bau minuman keras menyebar. Hari pertama saya masih kesel sih katanya. Masa saya sekolah di Gontor ngelihat yang begini diam aja. Tapi dia tamu saya, ketika tamu hotel dan hotel banyak yang waktu itu tidak melarang orang datang dalam keadaan mabuk sambil membawa pelacur. Saya kalau ngomelin dia,
saya mungkin dipecat katanya. Tapi pada hari kesekian dia masih datang tengah malam hampir dini hari dalam keadaan masih sama seperti itu. Terlontar dari mulut saya ucapan yang sebetulnya tidak sengaja, bukan saya pemberani, bukan, tapi nggak sengaja. Naik pom payungnya naik kafe dalam bahasa Jawa. Unyoki terkiopo. Si bulenya mendengar rupanya Pak. Berhenti. Tadi kamu ngomong apa? Barusan ngomong apa? Bahasa apa? Wah, udah tanggung katanya. Saya bilang aja dalam bahasa Inggris omongan saya itu berarti katanya. Kalaulah seluruh dunia orang itu isinya seperti kamu, maka dunia akan seperti apa sih? Memangnya kenapa kita boleh? Ya kamu tiap malam mabuk-mabukan, berzina. Di depan saya terjadi kamu masuk kamar dengan begitu. Kalau semua orang begitu mau jadi apa dunia? Ya bolehnya Pak. Memang salah katanya. Saya tidak merasa bersalah katanya. Saya bekerja keras sampai 1 tahun lamanya dia kerja di pelabuhan. Kemudian saya punya uang cukup banyak. Dan sekarang saya sedang bersenang-senang menghabiskan uang tabungan saya untuk berlibur. Inilah kesenangan yang saya dapat. Memangnya hidup yang benar itu kayak gimana? Ya hidup yang benar mah jadi hamba Allah yang baik, beribadah, diceritakan. Itu yang kayak begitu katanya harus bagaimana? Rupanya ada kekosongan spiritual pada orang itu. Dan mungkin juga sekarang menimpa banyak orang. Bapak Ibu kita beruntung bersyukur menjadi muslim, melaksanakan sholat, beribadah. Tapi yang usil tidak banyak. Konon ada sebuah tulisan yang berbunyi, katanya daripada sholat tapi nggak baik, mendingan menjadi orang baik meskipun tidak sholat. Kumaha ya? Udahlah jangan pakai, nggak usah pakai kerudung juga nggak apa-apa, yang penting membaik. Jadi logika diacak-acak. Apalagi kalau yang sudah julid, wah orang Islam hampir semua itu katanya koruptor kayak orang Islam. Sok lihat di Sukamiskin, itu kan pesta-pesta makan siang masih dilakukan, dan itu yang mengadakan koruptor tuh Islam, kayak gitu. Saya bilang kemarin di Indonesia, sok main ke Italia, penjara-penjara Italia perampok, pemerkosa, teroris Katolik. Dulu teroris yang paling kejam pada masanya tahun 79 ada seorang teroris yang memenggal kepala Perdana Menteri Italia dan kepalanya diletakkan di pinggir jalan. Terorisme di Italia begitu hebat. Jadi Islam yang kita anut ini mengalami ujian-ujian yang dahsyat, tapi sampai hari ini tetap ada cerita orang mau masuk Islam, baik dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan. Satu hari dini hari begini, Pak Sadali, almarhum Profesor Ahmad Sadali, seperti saya tadi terlambat ke masjid. Azan sedang di jalan. Pak Sadali dari rumahnya Bukit Dago Utara biasanya jalan sampai ke Jalan Dago, Jalan Ganesha, mau mengimami sholat. Tapi hari itu Pak Sadali terlambat. Azan sudah berkumandang, masih jalan kaki di Jalan Dago. Tapi ketika azan berkumandang itu adalah seorang bule yang keluar dari rumah di Jalan Dago, lihat ada orang jalan, ditanya, sebentar, itu suara apa? Kata Pak Sadali, itu azan. Apa azan itu? Panggilan bagi kami orang Islam untuk sholat. Sholat itu apa? Kata Pak Sadali, saya sudah terlambat ini. Ya ikut aja, ya, ikut kemana? Itu kan tempat sumber suara azan itu. Kita dengarkan, nanti Anda boleh lihat kan terus. Kan beliau ketua yayasan waktu itu, ya punya otoritas ngajak siapapun untuk datang. Nanti kamu lihat bagaimana kami di sana sholat. Diajak orang mulai itu lihat sholat, apalagi di keremangan subuh, Masjid Salman Dago kan sangat eksotis, ada pohon-pohon.
Jadi perlu juga bangun masjid bagus itu. Ada impresi kesan pertama yang sangat kuat. Kalau di Masjid Salman itu Pak Nukman yang merancangnya sih tidak cerita, senyum aja kalau ditanya. Ada tiang-tiang di depan itu, kolom-kolom itu ada 5 dan titik lampu ada 17. 5 waktu sholat dan 17 rakaat. Konsep Masjid Salman kemudian dipakai oleh muridnya Kang Emil membuat masjid di Kota Baru Parahyangan. Kalau Pak Nukman dengan 5 waktu sholat dan 17 rakaat, Kang Emil menempatkan Asmaul Husna di setiap titik lampu. Orang bule itu yang tidak ngerti azan, sesudah lihat suasana orang sholat subuh, dia berkata, tolong bimbing saya masuk Islam. Nah, orang bule yang di Jogja juga sama. Sesudah dia dimarahin sama petugas hotel, dia minta dibimbing masuk Islam. Itu yang tidak bisa dijelaskan sebagai hidayah. Tapi kan Maurice Bucaille, orang ahli bedah dari Prancis yang membedah mayat Fir'aun dengan teman-temannya, koleganya dari Mesir. Maurice Bucaille itu, ini kenapa katanya Fir'aun yang ini tubuhnya memiliki kadar garam yang lebih dari yang lain. Ini tidak biasa mayat punya kadar garam begitu. Kata kolega-koleganya dari Mesir, oh itu mah Fir'aun yang diceritakan di Quran. Maksudnya bagaimana? Iya, ini Fir'aun yang zaman Nabi Musa, karena Fir'aun itu gelar seperti Hamengkubuwono 1, 2, 3. Ini Fir'aun yang masanya itu, yang dia memusuhi Musa, kemudian mengejar Musa dan Bani Israel, dan ketika di tengah laut, laut dibukakan, Musa menyeberang, Fir'aun di tengah laut dan pasukannya oleh Allah dikubur. Lautnya terbelah, dulu kita nggak ngerti, sekarang paham bahwa laut dengan fenomena tsunami bisa membuka dengan fenomena alam seperti itu. Dan ketika Musa sudah lewat, nah Fir'aun zaman itu, kata orang Mesir, kata Maurice Bucaille, itu ada di mana ceritanya? Oh, itu ada di Quran. Maurice Bucaille seorang ilmuwan, diteliti Quran, maka dia kemudian bersyahadat. Salah satu bukunya berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, meskipun sejarahnya Islam itu sangat menyedihkan di awal, tapi sampai sekarang orang masih masuk Islam. Sampai sekarang juga Islam itu masih menyedihkan. Sampai Macron, Perdana Menteri Prancis, mengatakan Islam sekarang dalam krisis. Gak tahu dia dapat data dari mana. Tapi kalau saya pikir-pikir benar juga. Karena sampai sekarang hampir tidak ada persatuan umat Islam. Di dalam negeri saja, di Indonesia saja, sebetulnya sih bersatu lah. Tapi kan ada juga yang tidak bersatunya. Kalau jujur ya kita muhasabah, beda pendapatnya banyak. Bahkan orang Islam dengan orang Islam juga bisa saling menghujat gara-gara beda pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan bupati. Itu beda pendapat, kamu saling hujat. Sampai seolah-olah kalau yang tidak sependapat dengan saya teh kafir gitu. Itu kan di kita. Jadi kalau kata Macron dalam krisis, kalau kita renungkan, mungkin juga Palestina sekarang terancam berjalan sendirian, karena termasuk Arab Saudi sudah mulai menjalin hubungan resmi dengan Israel. Netanyahu dengan jet pribadinya masuk ke sebuah kota di Saudi dan bertemu dengan Muhammad bin Salman. Teman saya seorang ahli politik mengatakan bahwa Saudi akan membiarkan Palestina berjalan sendirian. Siapa lagi yang membela? Selama ini Salam Saudi dengan Yordan termasuk yang garda depan untuk membela Palestina. Jadi Islam sampai sekarang juga dalam kondisi seperti ini. Kadang-kadang di satu negara umat Islam banyak tapi tidak berkualitas, sehingga mirip-mirip seperti bui. Cirinya tidak berkualitas bagaimana tidak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial. Bahkan di satu tempat mungkin Islam mayoritas tapi tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka hidup bernegara. Di Indonesia belum sempurna, tapi mulailah, alhamdulillah. Orang nikah, talak, cerai itu kan pasti ke KUA, nggak bisa kemana-mana. Hukum Islam mulai dalam segi ekonomi mulai
tapi dalam bidang-bidang lain masih belum diterima. Kalau lihat perkembangan dakwah Islam di Indonesia ya Pak, yang saya alami sajalah dari tahun 80-an saya mulai ikutan kegiatan Islam. Ya sekarang kan lumayan orang pakai kerudung aja nggak apa-apa. Dulu kan foto aja kalau untuk ijazah atau paspor harus kelihatan telinga. Hubungannya telinga apa ya dengan foto yang otentik? Memangnya bentuk telinga berpengaruh kan? Bentuk telinga segitiga. Ya memang itu zaman belum canggih. Kalau sekarang sudah tahu yang namanya mengidentifikasi seseorang itu bukan dari bentuk telinga tapi dari biometrik. Bisa kornea mata atau sidik jari. Ya, tapi kita pernah mengalami kan? Kawan-kawan saya dulu yang akhwat itu kalau mau pakai kerudung ke sekolah kan nggak bisa dulu. Banyak dulu yang berkompromi dari rumah pakai kerudung sampai gerbang sekolah dibuka, di sekolah ditiup, begitu keluar pakai lagi, nggak sampai ada. Kenapa? Karena dilarang. Dilarang oleh peraturan menteri. Sampai disebarkan ke sekolah-sekolah, inilah seragam sekolah yang resmi. Tidak ada gambar pakai kerudung. Kalau yang pakai kerudung itu berarti melanggar aturan. Bayangkan. Jadi hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah yang seperti itu dan kita sekarang menjadi muslim. Alhamdulillah. Saya jadi teringat pada sebuah peristiwa karena tanggal 22 kemarin saya diminta untuk mengisi nasihat pernikahan di Jakarta. Kata orang tuanya, Pak Budi harus yang ngasih. Siapa? Kenapa? Karena permintaan anak saya. Ya karena kami ingat kan, putrinya itu pernah mempersoalkan hal-hal yang orang tuanya tidak bisa jawab. Jadi kata putrinya, Bu, apa sih bedanya Islam dengan bukan Islam? Yang kata ibunya, orang Aceh, Islam itu yang terbaik. Inna dina inna Allahi Islam. Kata anaknya, kalau yang bukan Islam bagaimana? Kalau yang bukan Islam kafir. Terus kalau kafir kan kalau kafir itu jahat. Anaknya bertanya lagi, Bu, ibu tahu dari mana Islamnya yang terbaik? Kata ibunya, ya dari Ustaz lah. Loh kan ibu harus tahu kalau ibu milih Islam, kita milih Islam, itu harus tahu dulu. Itu peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika anak putri itu masih remaja SMA dan protes pada ibunya ketika ibunya bilang kalau orang kafir itu ya nanti masuk neraka. Kenapa Bu? Karena jahat. Kata anaknya, orang kafir di sekolah saya gak jahat. Saya di sekolah, teman-teman saya yang orang kafir itu bager, saraniron, bahkan suka raktir. Justru yang muslim naliron, malam. Jadi kenapa orang yang begitu disebut jahat? Kata ibunya, gak tahu. Tanya aja sama Pak Budi. Pada saya bukan bapaknya, saya harus jawab. Jadi pertanyaannya begitu. Beberapa tahun kemudian datang lagi seorang ibu dengan anak laki-lakinya, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung. Kata ibunya, Pak Budi tolong saya. Kenapa Bu? Ini anak saya nggak mau sholat. Di sekolah ini sekolah Islam sampai SMP, SMA dia masuk SMA negeri. Kemudian begitu kuliah saya bangga sekali dia masuk perguruan tinggi terkenal yang dicita-citakan sejak kecil. Tapi begitu masuk kuliah keluarga anaknya saya lihat dia waktu sholat gak ada reaksi. Akhirnya saya tanya, kamu udah sholat gak? Dia bilang, maaf ya Bu, aku sekarang gak sholat. Sejak kapan kamu gak sholat? Sejak SMA. Berarti kamu pura-pura. Iya. Kenapa kamu berani gak sholat? Aku gak ngerti kenapa kita harus sholat. Orang yang sholat itu kan cuma ngikut-ngikut aja. Dulu kakeknya sholat, bapaknya sholat, sekarang dia sholat. Orang beragama juga cuma ngikut-ngikut aja. Coba sama ibu terangkan ke saya kenapa ibu harus sholat. Ya kan kewajiban ya. Kenapa kewajiban? Sampai nangis itu. Belum lama juga datang lagi seorang ibu yang minta tolong agar pertanyaan-pertanyaan anaknya dijawab. Dia seputar itu. Jadi kenapa kita harus berislam? Dan kenapa harus beragama? Dan kenapa harus Islam?
ini jamaah pengajian. Sekarang pertanyaan begitu di kalangan anak-anak itu nyeruak. Dan orang tua banyak nggak bisa jawab. Bagaimana jawabnya kalau ditanya harus Islam? Dan bagaimana menjawab argumen pertanyaan kenapa Islam dan buktikan kalau Islam yang paling baik tadi mananya? Kebanyakan orang tua kita beragama ya begitu. Nah, mudah-mudahan yang mulai kita bahas ini membuat kita bisa. Ini jamnya mati ya Pak? Betul. Oh betul. Dari tadi kan jam 5 terus. Memang jam 5 karena subuhnya jam 4. Jadi kita harus sama-sama memahami sehingga kemudian kita bisa berkata isyhadu bi anna muslimin. Saksikan bahwa saya seorang muslim. Tapi untuk sampai ke situ itu bagaimana? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kenapa Islam itu kita pilih? Karena Islam agama yang unggul. Di mana keunggulan yang pertama? Di antara agama-agama hanya Islam agama yang disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci. Coba Bapak Ibu teliti di bawah. Ada nggak kalimat Nasrani, Kristiani? Nah, karena itu sebutan diberikan oleh orang-orang. Orang-orang menyebutnya Kristen karena Yesus Kristus, maka disebut Kristiani. Maka agama Islam juga oleh para orientalis disebut Muhammadanism, seperti Hinduism, Judaism, Buddhism. Tidak, Islam itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dinna indallahi Islam. Eksplisit disebutkan Islam. Bahkan kalau dilihat dari ayat-ayat agama para nabi sebelumnya juga Islam. Ibrahim seorang Muslim, Musa, semua para nabi itu agama yang sama, yaitu Islam. Jadi Islam itu unggul. Kenapa? Karena disebutkan secara eksplisit. Agama lain namanya diberikan oleh manusia sesuai nama pembawanya atau lokasi awal penyebarannya. Begitulah Christianity untuk Kristen, Hinduism, Judaism, Buddhism atau Konfusianisme. Jadi pertama karena begitu eksplisit. Yang kedua, Islam adalah agama wahyu yang final dan tidak tunduk pada perubahan zaman. Tidak berubah karena pergantian tempat dan budaya buatan manusia. Umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah dengan cara yang sama. Pokok-pokok ibadahnya sama. Dengan banyak bedanya. Di masjid ini tidak pakai kun, tempat lain pakai kun. Satu masjid adanya mau Jumatan 2 kali, masjid lain 1 kali. Ya memang ada perbedaan tapi bukan pada yang pokok. Kalau Bapak masuk ke masjid yang imamnya pakai kunut, tetap gak sah sholatnya? Sah, kita bermakmum kepada yang pakai kunut. Kalau masuk ke satu masjid karena di sini Jumatan khutbahnya sekali, masjid itu 2 kali, kita ikut Jumatan jadi. Suatu ketika sahabat saya Ustaz Muhtar Khalid di Masjid Nabawi sholat, di sebelahnya rupanya orang Sudan. Sudan itu mazhabnya Maliki. Allahu Akbar. Di sebelahnya orang Sudan juga Allahu Akbar, tapi tangannya diam aja. Sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Sudan salam juga tapi nggak terwakil. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, teman saya ini memberanikan diri. Antum dari mana? Sudan. Antum Andalusi. Boleh tanya kata Ustaz Muhtar kepada orang Sudan. Boleh katanya. Tanya apa katanya? Maaf katanya. Orang Indonesia begitu dah. Tidak salah juga minta maaf. Maaf kenapa katanya? Saya tadi lihat kamu sholat, ya meskipun sholat khusyuk itu, tapi dai di sebelah tengah dengan jentul kelihatan. Tadi saya lihat kamu sholatnya takbiratul ihram tangannya diam. Padahal kita kan takbiratul ihram yang sampai mesti pas di telinga. Ada yang begini. Ini mah begini.
Terus waktu salam Anda juga diam aja. Orang Sudannya berbalik bertanya, apa definisi sholat menurut Anda? Oh, secara fikih definisi sholat itu adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.